Selamat datang kembali di video saya untuk project kelas PRD kelas PARI. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang suatu kasus, yaitu tentang Gimli Glider. Apa itu Gimli Glider? Gimli Glider adalah suatu kasus tentang pesawat Air Canada dengan tipe penerbangan itu adalah Boeing 767 dengan flight numbernya adalah 143. Nah, pesawat ini mengalami kehabisan bahan bakar di saat berada di ketinggian. Kenapa pesawat ini mengalami kehabisan bahan bakar pada saat berada di udara? Nah, kita cari tahu. Ternyata pesawat ini mengalami kehabisan bahan bakar karena adanya kesalahan perhitungan pada saat memasukkan bahan bakar di dalam pesawat tersebut. Nah, kesalahan ini terjadi karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Nah, ngomong-ngomong tentang satuan itu ada dua jenis. Satu yaitu satuan metrik dan juga satuan imperial. Satuan metrik ini biasanya ada meter, kilogram, dan juga second. Dan contoh untuk satuan imperial adalah pounds. Nah, di Kanada ini awalnya pesawat itu menggunakan satuan imperial pounds. Pada suatu ketika dibuat sebuah pesawat dengan tolak ukurnya itu adalah satuan imperial atau kilogram. Nah, pada saat memasukkan bahan bakar, seorang teknisi atau bagian memasukkan bahan bakar memasukkan spesifik gravity factornya itu dalam satuan pounds per liter. Jadi angka yang seharusnya dimasukkan itu adalah 0,803 kg per liter, tetapi yang dimasukkan adalah 1,77 kg per liter. Padahal 1,77 tersebut harusnya dalam satuan pounds per liter. Nah, jadi di sini pesawat yang memerlukan 22.300 kg bahan bakar hanya dimasukkan 22.300 pounds untuk pesawat tersebut. Nah, jelas saja 1 pounds yang kurang lebih sama dengan setengah kilogram menyebabkan pesawat tersebut tidak dapat sampai di tempat tujuan. Nah, sebenarnya pesawat tersebut tuh berangkat dari Montreal menuju Edmonton. Nah, kapten dari pesawat ini adalah Kapten Robert Bob Person dan co-pilotnya adalah Maurice Quintal. Nah, di sini mereka harus melakukan pendaratan darurat dan juga melakukan pendaratan darurat itu di Gimli. Kenapa disebut Gimli Glider? Karena dia mendarat di bandara Gimli, dan glider itu seperti pesawat melayang, jadi dia mendaratkan pesawatnya tanpa mesin. Nah, selanjutnya persoalan apa sih yang terjadi di kasus Air Canada ini? Sebenarnya kasus yang terjadi adalah salah konversi, yaitu atau salah penggunaan satuan dari penghitungan bahan bakar yang digunakan. Dan juga yang kedua adalah salah di bagian konfirmasi dari orang yang memasukkan bahan bakar dengan pilot dan co-pilotnya dalam hal konfirmasi ulang lagi. Jadi ada dua pihak, satu untuk memasukkan bahan bakar dan yang kedua adalah bagian konfirmasi terhadap pilot dan co-pilotnya. Nah, yang ketiga, kalau dalam menggunakan satuan metrik bisa terjadi kecelakaan ini juga nggak sih? Kasus ini juga nggak sih? Mungkin 90% atau 95% kasus ini tidak akan terjadi jikalau nilai spesifik gravity factornya itu dimasukkan dengan angka yang benar dan juga dengan satuan yang benar. Tetapi masih ada kemungkinan atau probabilitas yang bisa menyebabkan pesawat ini mengalami mati mesin atau kekurangan bahan bakar, atau juga mungkin bisa karena kesalahan kalkulasi, walaupun satuannya sudah benar, mungkin besaran yang salah. Nah, di sini ada contoh kasus lain yang berhubungan dengan penyalahgunaan konversi satuan, yaitu kasus The Mars Climate Orbiter. Nah, ini adalah suatu proyek dari NASA untuk mengobservasi, mencari informasi sebanyak mungkin tentang planet Mars. Menggunakan proyek ini tuh dilaksanakan pada September 1998, mengalami kehancuran sebabkan ada kesalahan satuan yang seharusnya memasuki orbit pada ketinggian 140 sampai 150 km, tetapi pada kilometer 57 mengalami impact atau kerusakan karena menembus orbit bumi dalam hitungan satuan internasional, sedangkan mesin tersebut masih
mengenal satuan imperial atau pounds. Yang 1 pounds itu sama dengan 4,45 Newton, yang berbeda dengan satuan kilogram. Nah, perbedaan ini menyebabkan gesekan dan gaya lapisan permukaan bumi menghancurkan Mars Climate Orbiter yang membuat NASA merugi sebanyak 327,6 juta dolar Amerika. Nah, sekian dari video ini. Jadi yang bisa dipelajari adalah jangan hiraukan satuan, dan kita harus teliti dalam melakukan kalkulasi dan juga pengecekan ulang terhadap apa yang kita lakukan. Terima kasih.